beban yang terus menerus, beban-beban kita selalu menumpuk. Akankah kita mampu menghilangkan beban-beban yang ada di hati dan jiwa kita, mampu menghilangkan penyakit-penyakit hati? Mana maka untuk itu manunggaling kawula Gusti yaitu hadir sebagai bentuk supaya hati dan jiwa kita menyatu dengan Tuhan, biar kita punya kesadaran diri mencapai ilahi, kesadaran untuk mencapai ilahi. Kita bisa menyampaikan aku yakin, paling tidak keimul yakin, anul yakin. Sudah sampai seberapa tingkatan kita, makom kita di dalam ilmu tauhid. Bahwa kita belum sama sekali, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ingin tahu api, kita belum tahu apa api itu. Ketika kita bicara tauhid, kita belum tahu apa itu tauhid. Itu mengisahkan Tuhan, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga penghayatan dan laku spiritual. Apa itu? Yaitu tirakat, meditasi, topo, bahasa Jawanya topo juga ya. Itu untuk mencapai manunggaling kawula Gusti, kita tirakat. Berpuasa. Puasa apa? Menahan rasa dan lapar. Dan juga menahan hawa nafsu. Inilah hawa nafsu perlu kita tahan supaya hati kita terus damai dan tentram. Supaya hati kita selalu mencapai titik aku yakin di dalam kita menghadapi sebuah kehidupan. Kesadaran kita, kesadaran spiritual kita sampai seberapa, laku spiritual kita seperti apa, laku spiritual kita di dalam kita, hubungan kita dengan manusia, dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam, baik dengan tumbuh-tumbuhan, baik dengan hewan, baik dengan gunung, baik dengan lautan, baik dengan udara, baik dengan air, baik dengan rumput, baik dengan tanaman, berbagai macam tanaman, baik kita dengan binatang. Apakah sudah baik kita, hubungan kita dengan mereka? Lalu yang terakhir hubungan kita dengan Tuhan, seperti apa? Apakah kita jauh dari Tuhan, atau kita dekat Tuhan, atau kita sudah menyatu dengan Tuhan, bahwa hati dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan, karena kita sudah menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri. Bagian dari apa? Bagian kita diciptakan. Bagian kita sebagai hamba pada Tuhan, jadi hamba dengan Tuhan dan menyatu, melebur dalam spiritual tinggi, dalam kesadaran tinggi. Maka perlu pemahaman tentang manunggaling kawula Gusti, supaya hati kita tahu tenang, tahu tentram, bahwa kita itu hanya dititipi. Titip apa? Jiwa dan raga ini hanya titipan. Kita hidup di dunia hanya sementara, bukan selamanya. Maka untuk itu ketika kita punya jabatan, ketika punya harta, punya apapun, itu hanya titipan. Janganlah kita arogan, janganlah kita menyombongkan diri seperti iblis. Kita masih ingat bahwa bagaimana iblis tergelincir dari surga gara-gara apa? Gara-gara dia tak mau merendahkan hati, merendahkan sifat rendah-rendahnya. Pada dia congkak merasa lebih baik dari Adam alaihissalam, akhirnya tergelincir. Disitulah iblis gagal. Gagal apa? Gagal sebagai makhluk yang taat kepada Tuhan. Akankah kita mengikuti jejak iblis, atau kita akan jauh dari sifat-sifat iblis itu, yaitu sifat-sifat kesombongan? Kesadaran hakikat hidup, kita perlu menyadari hakikat hidup. Hidup yang seperti apa? Itu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya fana, hanya palsu, hanya sementara. Sedangkan hidup keabadian, yaitu hidup yang abadi adalah spiritual dengan Tuhan. Ini bahwa kita harus menyadari bahwa kita di dunia hanya sementara, kita pasti kembali padanya, dan kita pasti menyatu